Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah resmi disahkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan penyempurnaan atas pengaturan ruang digital itu memiliki arti penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Undang-Undang ITE sendiri telah mengalami 2 kali perubahan sejak diundangkan. Pertama, perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menunjukkan dinamika dan keinginan masyarakat akan adanya penyempurnaan pasal-pasal Undang-Undang ITE, khususnya akan ketentuan pidana konten ilegal. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi kebijakan besar untuk menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Perubahan ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah, mengedepankan perlindungan kepentingan umum serta bangsa dan negara. Tak hanya itu, perubahan kedua Undang-Undang ITE ini juga telah menjadi pondasi yang kuat untuk identitas digital Indonesia. Namun di tengah langkah maju ini, tantangan literasi digital, terutama dalam aspek keamanan siber, masih memerlukan perhatian besar. Ya, pemirsa, pada minggu lalu DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Perubahan kedua Undang-Undang ITE ini juga menjadi titik awal dalam mengenalkan identitas digital. Seperti apa dan lantas apa yang melatar belakangi hadirnya perubahan kedua Undang-Undang ITE ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bilkis. Baik, Pak Dirjen, kita tentu ingin mengetahui bersama, menyepakati apa sebenarnya latar belakang dengan diadakannya perubahan kedua atas Undang-Undang ITE ini, Pak Dirjen. Ya, jadi Undang-Undang ITE yang pertama ini kan dianggap bermasalah oleh masyarakat, terutama terkait dengan pasal penghinaan, pencemaran nama baik, dan dianggap menghambat kebebasan berpendapat, menghambat kritik masyarakat, sehingga ya kemudian diuji materikan atau di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga hukumannya dianggap terlalu berat, seolah-olah undang-undang ini ada semangat menghukum masyarakat begitu ya. Ancaman hukumannya waktu itu di atas 5 tahun, sehingga orang yang dilaporkan melanggar undang-undang ITE ini bisa langsung ditahan oleh Polri, oleh polisi begitu. Nah, kemudian pemerintah merevisi ya, melakukan perubahan pertama Undang-Undang ITE. Tentu lebih baik misalnya ancaman hukumannya tidak setinggi yang di Undang-Undang pertama, begitu Undang-Undang ITE yang pertama, tetapi masih ada problem dalam hal tafsir, dalam hal penerapannya. Ya, sehingga banyak kasus orang yang mestinya tidak dikenakan Undang-Undang ITE ini, tetapi kemudian dikenakan Undang-Undang ITE begitu. Nah, di perubahan kedua ini diatur pasal pengecualian ya, ada di pasal 45. Tapi selain itu, ya kalau kita lihat ini kan Undang-Undang ITE ini terkait dengan teknologi, terkait dengan transaksi elektronik. Jadi ada kata elektronik yang mengacu kepada teknologi. Dan kita tahu teknologi ini berkembang sangat pesat, ya berkembang sangat pesat, sehingga kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Selain perkembangannya pesat, juga sekarang muncul ekonomi digital misalnya. Nah, ini harus kita atur ekosistemnya, dan salah satu untuk membentuk sebuah ekosistem adalah melalui regulasi. Nah, itu kira-kira, dan secara spesifik perubahan kedua Undang-Undang ITE ini sebetulnya adalah untuk menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan bertransaksi secara ekonomi, tetapi dengan tetap mempertimbangkan hak dan kebebasan orang lain ya, untuk menghadirkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, berkeadilan, partisipatif, dan demokratis. Nah, kira-kira itu semangatnya. Dan RUU dan perubahan kedua ya, bukan RUU lagi karena sudah disahkan. Perubahan kedua Undang-Undang ITE ini akan menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif. Ya, ada 14
pasal existing dan ada penambahan 5 pasal. Beberapa poin yang dihasilkan, ya beberapa poin pokok yang termasuk baru dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE ini adalah perubahan norma yang meliputi alat bukti elektronik, sertifikasi elektronik, transaksi elektronik, segel elektronik, autentifikasi situs web serta identitas digital. Kemudian perubahan lainnya adalah kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam hal penyidikan kasus tindak pidana cyber, ya terutama yang terkait dengan ekonomi. Ya misalnya sekarang PPNS itu ya bisa memerintahkan platform digital dan aplikasi untuk memutus akses sementara terhadap rekening bank, uang elektronik dan aset digital. Nah, kemudian juga pemerintah ya tadi yang saya sampaikan berupaya memperbaiki permasalahan yang membuat ITE ini multitafsir ya sehingga dianggap memberangus kemerdekaan pers, mengancam kebebasan berpendapat itu sudah dikurangi ya ini yang dianggap sebagai pasal karet. Jadi revisi kedua Undang-Undang ITE ini sudah berupaya mengurangi elastisitas. Ya, jadi ada penafsiran berbeda-beda itu dikurangi karena kita lewat perubahan kedua ini ingin menghadirkan kepastian hukum ya kira-kira seperti itu dan kita juga melakukan harmonisasi dengan KUHP ya misalnya untuk ancaman hukuman ini jadi lebih variatif, tidak melulu pidana penjara tapi ada yang sifatnya restoratif justice ya begitu. Kemudian juga ada denda dan sanksi administrasi lainnya terutama terhadap platform digital. Kira-kira begitu dan satu hal yang penting juga yang harus kita pastikan di masa depan adalah soal identitas digital. Baik, sehingga perubahan kedua Undang-Undang ITE ini menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif dan juga tentunya untuk memperbaiki permasalahan ataupun permasalahan yang membuat Undang-Undang ITE ini kerap multitafsir begitu ya Pak Dirjen. Sebelumnya Pak Dirjen juga telah menyebutkan terkait dengan identitas digital yang termasuk ke dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE ini. Nah, salah satu pasal yang dituangkan itu adalah identitas digital. Apa sebenarnya dimaksud dengan identitas digital tersebut Pak Dirjen? Iya, identitas digital ini merupakan tema atau topik baru ya atau bisa dikatakan norma baru begitu yang ditambahkan dan ini ada di pasal 13A dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE. Nah, perubahan kedua ITE ini karena dia mengatur tentang identitas digital, maka menjadi titik awal mengenalkan identitas digital. Tujuannya adalah ya mendorong masyarakat Indonesia untuk bisa lebih menjaga keamanan datanya ya untuk melakukan aktivitas di ruang digital. Nah, untuk layanan di ruang digital ID atau identitas digital ini dapat berbentuk nomor ataupun algoritma yang sudah diatur. Dengan demikian hanya pemilik data dan pengelola data bersangkutan yang dapat melihat ya dengan sejelas-jelasnya identitas diri pemilik data, sedangkan pihak lain tidak dapat mengetahuinya. Nah, ini berkaca pada praktik di masyarakat yang kita masih banyak mengandalkan data pribadi yang bersifat sensitif, misalnya untuk mendapatkan layanan di ruang digital. Nah, pemerintah menilai kita membutuhkan solusi seperti digital ID ini agar dapat lebih menjaga keamanan dan privasi data masyarakat. Kira-kira seperti itu. Baik, identitas digital yang masuk ke dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE ini hanya pemilik data dan juga pengelola data yang bersangkutan yang bisa melihat sejelas-jelasnya identitas diri pemilik begitu Pak Dirjen. Kita masih ingin mengetahui bagaimana implementasinya mengenai data digital ini, namun usai jeda berikut ini Pak Dirjen dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.